dimensi itu kejahatan lalu lintas. Itu pasal 277. Itu bisa disidang. Pak, jangan kebanyakan ngomong pasal sama rakyat yang lagi lapar. Jangan kebanyakan bahas hal-hal berat soal ayat, soal hukum sama rakyat yang lagi kesusahan cari kerjaan. Kalau odol itu kejahatan, terus yang dilakuin sama anak buah Bapak itu disebutnya apa? Mereka sering membiarkan kejahatan terjadi, perampokan terhadap muatan sopir-sopir logistik terjadinya di depan pos polisi loh, dan itu dibiarin. Lantas disebut apa? Kalau sopir logistik kecelakaan, armadanya ditahan, kalau mau ngambil harus nebus, dan itu harganya sering nggak masuk akal. Itu disebut apa? Sopir logistik di Indonesia itu nggak manja. Mereka berusaha untuk nggak jadi beban negara. Banyak dari mereka yang cari muatan sendiri, berusaha nyicil truk, ngumpulin uang biar mandiri, bisa cari makan buat anak istri. Masih juga diganggu tuh di jalan. Udah jarang dapat bantuan dari pemerintah, bayar jam sostek sendiri, bayar BPJS sendiri, kalau kecelakaan ngurus sendiri, kalau jalanan rusak harus ganti. Pemerintah tuh udah terlalu sering gak hadir dalam perjuangan dan kehidupannya sopir logistik di Indonesia. Negara tuh gak pernah hadir. Kenapa? Apa karena sopir SDM-nya dianggap rendah? Apa karena sopir logistik gak penting? Kenapa pemerintah selalu membuat regulasi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat seperti sopir logistik? Mereka bukan penjahat. Mereka bukannya orang yang nggak tahu caranya bagaimana membawa kendaraan dengan selamat. Tapi gimana? Ada kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat? Nggak ada. Pernah ditanya, sopir logistik butuhnya apa? Nggak pernah. Kepastian hukum aja nggak ada. Ada regulasinya? Nggak ada. Undang-undang nggak punya. Masih diganggu juga. Dan sekarang, kenapa masyarakat, kepala-kepala daerah, sok-sokan teriak zero odol, dan memframing bahwa sopir logistik menjadi satu-satunya pihak yang berdosa dalam kasus odol? Kenapa memframing, membangun narasi seolah-olah sopir logistik menjadi satu-satunya pihak yang paling bertanggung jawab dalam kerusakan jalan, dalam penerapan odol? Kenapa? Apa karena sopir logistik ini berada di level status sosial yang paling rendah? Mau sampai kapan pemerintah dan negara tidak peduli terhadap nasib sopir logistik di Indonesia? Sampai kapan?